Seyang tahu dia jenius tapi dia naik bus untuk bekerja setiap hari. Tak disangka hari itu, dia bertemu dengan presiden baru yang kembali dari AS. Begitu dia bangun, dia hendak mengambil kartu ATM untuk membayar tetapi mesin di bus mengatakan tidak. Dia ingin membayar dengan uang tunai, tetapi tagihan terkecil di dompetnya adalah 500.000 sehingga pengemudi tidak dapat menerimanya. Tepat ketika dia akan dikejar sampai kehaluan, Seyang berlari untuk membantunya membayar. Tanpa diduga, tindakan kecil Seyang ini membantunya memasuki rumah rekonsiliasi. Seyang keluar dari mobil dan memasuki perusahaan dan presiden berada tepat di belakangnya. Baru saja mendengar bahwa dia datang ke sini hari ini karena putra dia yang hilang. Hati-hati gadis. Tidak apa-apa. Saya sangat menyesal. Apakah paman baik-baik saja? Saya baik saja. Melihat baju Seyang robek, ia mengambil jaketnya dan memberikannya pada Seyang. Lalu dia tahu namanya juga. Presiden berjalan bebas di dalam stasiun. Namun orang tidak tahu bahwa dia adalah presiden baru stasiun TV ini. Dia ingin menyembunyikan identitas mulianya untuk mengamati semua orang. Melihat foto Seyang di poster jadi dia diam-diam mengingat sosoknya. Dia juga penasaran gadis seperti apa Seyang itu. Semua orang di perusahaan juga membahas pencapaian besar presiden baru. Mereka juga berpikir tentang bagaimana menutup jarak dengannya. Seyang tidak tahu harus berbuat apa tapi masuk dengan 2 rompi besar. Dia tidak tahu dia diperhatikan. Dia masih berusaha menjadi MC untuk sebuah program kecil. Tapi Sejong terluka sekali lagi. Pelanggan baru yang datang hari ini baru saja membuka toples kecap ikan dan ternyata rasanya sudah berubah. Pelanggan baru itu marah dan tidak mau syuting lagi, tapi Seyang merasa sulit untuk memahaminya. Ternyata itu semua karena Lee Yerin. Hanya karena kemarin saat dia dengan senang hati mencoba gaun pengantin untuk upacara pernikahan dengan Jaesung. Tapi karena dia sibuk, dia tidak bisa datang. Lee Yerin marah, jadi dia menaruh semua amarahnya pada Seyang. Jadi sebelum syuting acara itu, Lee Yerin sengaja mengeluarkan toples saus ikan dari lemari es agar rasanya tidak enak. Seyang merasa bersalah karena tidak merawat barang-barang tamu dengan baik. Tapi sekarang nenek memotret ibu dan anak perempuan Seyang untuk menjual barang palsu. Segera setelah itu, dia ditangkap oleh polisi. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh internet. Ini berbeda dengan menghitamkan perusahaan. Direktur yang baru diangkat kembali mengalami masalah ini. Direktur tentu saja tidak akan bertanggung jawab. Atasannya ingin dia mencari tahu siapa yang mengambil foto itu. Ini juga merupakan kejahatan untuk menghancurkan reputasi perusahaan. Seyang pergi ke kantor polisi untuk mengetahui bahwa neneknya ditahan. Nenek harus omong sekarang. Apakah aku sudah setuju untuk nenek? Atau nenek yang ambil sendiri? Jika nenek tidak mengatakan yang sebenarnya, nenek akan bertanggung jawab untuk itu. Seyang apa yang harus dilakukan jika nenek tertangkap? Dia melihat bahwa dia akan mati. Gambar itu saya berikan padanya sehingga mereka membiarkannya pergi. Seyang mengambil semua tanggung jawab untuk menyelamatkan neneknya. Ketika menerima kabar bahwa putrinya telah menerima tanggung jawab, sutradara juga ketakutan. Sekarang nenek hanya perlu mengatakan Seyang adalah putri kandung. Atasan tidak ingin hal-hal yang mempengaruhi perusahaan, sehingga mereka mendorong segala sesuatu di pihak Seyang. Dia bahkan tidak membiarkannya mengungkapkan hubungan mereka agar tidak mempengaruhi stasiun televisi. Segera setelah itu, Seyang dieliminasi oleh semua orang di perusahaan. Ia berinisiatif mengajukan pengunduran dirinya karena tidak ingin ibunya canggung. Tapi tentu saja dia tidak ingin melepaskannya. Ibu kandungnya mengejarnya dan berkata dia akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Sekarang Seyang bertemu dengan presiden lagi. Paman. Paman kesini ambil baju. Tapi harus gimananya? Aku sudah bawa laundry. Tidak usah buru-buru. Nanti baru kasih juga gak apa-apa. Kalau begitu aku mau pergi dulu. Direktur melihat putrinya tersenyum cerah pada presiden. Mengetahui bahwa dia adalah putri kandung direktur, presiden mau tidak mau mengagumi kesamaan antara ibu dan anak. Mereka berdua pernah bekerja sama di sebuah stasiun TV. Ketika dia mengetahui bahwa dia telah membelinya dan menjadi presiden, dia sangat terkejut. Namun, keduanya hanya bertukar sapa.
Dia baru saja pergi ketika dia mengira putranya yang dia pikir sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu telah datang. Itu adalah Jung Hyo. Dia di sini untuk membantu Se-Yang menjelaskan hal gambar. Dia bilang itu semua karena ini nenek yang ditipu. Jung Hyo bersumpah untuk membantunya mengatasi masalahnya. Tetapi begitu sampai di rumah, melihat presiden saat ini berdiri di depan rumah. Ternyata dia adalah putra presiden yang telah lama hilang. Lee Ye-rin akan menjadi gila jika dia tahu bahwa dia akan melewatkan banyak hal. Jung Hyo baru melihatnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata tahun itu karena seharian sibuk bekerja, setelah bercerai, sang istri diam-diam membesarkan anaknya. Namun belum lama ini, ibu meninggal karena sakit. Saat ini, pemiliknya mengetahui bahwa dia memiliki seorang putra. Kali ini, ketika dia membeli sebuah stasiun TV, dia menyesalinya tahun itu. Ayah terlambat, bukan? Ketika saya masih muda, saya pasti akan menyalahkannya. Tapi sekarang saya tidak berpikir begitu lagi. Apakah Anda datang selama beberapa hari dan kemudian pergi? Ayah ingin tinggal di Korea di masa depan. Mulai sekarang, kadang-kadang ayah akan datang menemui kamu untuk minum. Pekerjaan saya sangat sibuk jadi saya tidak tahu apakah saya punya waktu atau tidak. Tentu tidak mudah bagi ayah dan anak untuk kembali bersama. Dia mabuk, tapi dia terus mengatakan maaf di mulutnya. Tentu saja dia tidak bisa membantu tetapi membawanya pulang. Saat itu masih pagi ketika dia pergi untuk membantu Se-Yang dengan fotonya. Kali ini dia tidak akan tunduk pada cinta lagi. Dia tidak mencela diri sendiri karena dia miskin. Berencana untuk mengaku padanya setelah melakukan ini. Namun di sini Se-Yang berinisiatif mendatangi ibu kandungnya untuk membantu pekerjaan tersebut. Tanpa diduga, dia tidak sengaja menemukan menjual ikan Cina menjadi ikan Korea. Mengapa mengambil produk itu dan kemudian mendapatkan harga seperti itu? Se-Yang secara tidak sengaja mengetahui tentang hal yang menakjubkan ini. Karena ingin mengetahui kebenarannya, dia melompat ke dalam mobil untuk mengambil gambar barang bukti. Ketika dia mendengar orang berbicara, dia bersembunyi di belakang. Tanpa diduga, pintunya terkunci, jadi dia terus mengambil barang bukti di belakang. Tetapi semakin dingin di dalam mobil dan dia tidak tahan lagi. Mobil masih tidak mau berhenti, tapi juga tidak ada sinyal di sini. Kenapa tidak ada sinyal? Halo. Se-Yang apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Se-Yang. Opa. Tolong aku. Se-Yang bersembunyi di truk berpendingin untuk menemukan bukti. Tanpa diduga, dia terkunci di dalam. Dia akan membeku dan kehilangan kesadaran. Untung masih ada sedikit sinyal yang tersisa. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mendengarkan telepon Jung Hyo dan meminta bantuan. Setelah mengatakan itu, dia pingsan. Jung Hyo mengejar lokasi. Untungnya dia melihat mobil itu. Manfaatkan waktu saat mobil berhenti di lampu merah, dia masuk dan menariknya keluar. Jung Hyo yang ketakutan dengan cepat menurunkannya dan menghangatkannya. Tidak menyangka pemandangan ini membuat pengemudi melihat. Mengapa kamu lari ke dalam truk frozen? Mereka mengambil ikan yang buruk dan mengubahnya menjadi ikan yang baik dan menjualnya. Apa yang kamu lakukan? Itu bukan produk Korea. Melihat semuanya terungkap, pengemudi buru-buru menutup pintu dan pergi. Dua kerabatnya adalah reporter TV, jadi mereka mengendarai mobil untuk mencari tahu. Namun, saat itu semua pekerja di lokasi konstruksi sudah melarikan diri. Untungnya, Se-Yang dapat kembali ke bukti tepat waktu. Dia hanya bisa membawanya ke Jung Hyo agar dia bisa membawanya ke perusahaan. Pokoknya dia mengundurkan diri jadi tidak ada cara untuk melapor. Sementara Jung Hyo memberikan Se-Yang, presiden melihatnya. Ketika dia melihat anak laki-laki dan perempuan itu membantunya sebelumnya, dia sangat penasaran. Apakah mereka ada hubungan spesial? Dia segera memeriksa karakter menantu masa depan ini. Dia mengambil inisiatif untuk mengundang makan malam. Se-Yang juga dengan senang hati setuju. Tetapi dia tidak tahu orang adalah presiden baru stasiun televisi. Dia membawanya ke restoran populer. Karena Se-Yang mengenal pemiliknya, dia juga membersihkan piring tamu sebelumnya.
Melihat Seyang begitu jujur dan antusias pada saat yang sama, dia sangat senang. Karena baru pertama kali makan nasi biasa, perutnya sedikit tidak nyaman. Dia bahkan berlari ke taman untuk muntah. Ini membuat Seyang sangat khawatir. Dia segera ingin membantunya dengan akupuntur. Ini akan sedikit menyakitkan. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa saat. Anak muda tahu terlalu banyak. Dulu seperti itu ketika masih kecil. Setiap saat seperti ini, nenek akan membantu. Mulutnya berkata, perut Seyang adalah perut yang buruk. Tangan nenek adalah obat. Presiden bersendawa satu. Segera setelah itu, dia merasa baik. Semakin presiden melihat, semakin dia menyukai gadis ini. Dia kembali ke perusahaan dan mengetahui bahwa dia ditipu oleh neneknya, jadi dia mengundurkan diri. Dia diam-diam mengirim seseorang untuk memecahkan teka-teki itu. Saat itu, dia akan membiarkan Seyang kembali ke perusahaan untuk bekerja. Saat ini, presiden baru saja keluar dan bertemu dengan gadis yang dulu disukai putranya, Li Yerin. Maafnya. Lepaskan kakimu. Oh maaf ya. Ini. Tidak hati-hati di jalan. Dia tidak tahu bahwa pria di depannya adalah ayah dari pria yang dulu dia sebut miskin. Dan dia juga presiden baru tempat ini. Dia sepertinya melewatkan kesempatannya untuk menjadi menantu seorang Taipan sejati. Mengetahui bahwa Seyang pulang untuk makan hari ini, Li Yerin juga sengaja membawa tunangannya Jaesung. Dia sengaja menunjukkan kepada Seyang bagaimana pacarnya dicuri olehnya. Seyang mengabaikannya dan kembali ke kamarnya. Dia sudah lama tidak pulang. Melihat kamarnya dikacaukan oleh Li Yerin membuatnya terdiam. Li Yerin bahkan menggoda bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Karena ini adalah rumah ibu angkat. Seyang marah dan kembali ke rumah ayah angkatnya. Dibandingkan tinggal bersama Li Yerin, Seyang masih lebih memilih suasana kekeluargaan di rumah ayah angkatnya. Meski dia berusaha menjaga jarak dari Li Yerin, dia tetap dirugikan. Li Yerin mengetahui bahwa Seyang dan Jung Hyo mengetahui berita utama sehingga dia ingin mencuri pujian. Aku akan mengatakan ini adalah Jung Hyo yang melakukannya. Meski mungkin sulit untuk mengatakannya di berita, itu masih bisa membantu Seyang kembali. Karena untuk memfilmkan berita ini, Seyang dikurung di dalam freezer. Aku tahu, jangan khawatir. Ini seluruh dokumennya. Makasihnya. Presiden mendengarnya dari jauh, jadi dia bahkan berseru, Seyang punya saudara perempuan yang baik. Seperti mereka tidak tahu Li Yerin mencuri semua pujian dari Seyang. Dia bahkan memberitahu atasan dan ibunya bahwa semua bukti ini adalah dia bisa memfilmkannya. Seluruh perusahaan memujinya karena berani. Baru kemudian Jung Hyo mengetahui bahwa dia ditipu. Tapi tidak bisa hubungi dia. Dan saat ini, Li Yerin sedang menunggu siaran berita. Presiden sangat tidak berdaya setelah mengetahui hal ini. Dia pergi ke direktur dan segera menghentikan siaran. Tapi acaranya sudah dimulai. Di radio, Li Yerin mengambil semua pujian untuk mendorongnya. Ketika dia melihat Jung Hyo berlari, dia bahkan tidak menyadarinya. Li Yerin terus mengatakan bahwa dia berlari ke truk berpendingin untuk mencari bukti dan tubuhnya menjadi dingin. Seyang ada di rumah menonton berita dan tercengang. Presiden juga sangat marah sehingga dia tidak mau bicara. Melihat sang sutradara masih belum menyadari kejelekan putri angkatnya, ia pun malas menjelaskan. Jung Hyo marah tapi tidak bisa menyela siaran berita. Setelah menyiarkannya, mengapa Li Yerin melakukan itu? Saat ini dia masih terdiam mengatakan itu semua karena Seyang. Siapa orang penting? Dengan itu, maka dia dapat mengatakan bahwa Seyang mendapat kabar. Dulu kamu membuat banyak kejahatan, kamu masih mau aku percaya sama kamu. Kamu sudah bertunangan dengan Jaesung, jadi mengapa menyakitinya? Tolong jangan salah paham dengan aku seperti itu. Ini semua karena Seyang. Apakah itu benar-benar karena Seyang? Nanti akan tahu. Aku akan terus memperhatikanmu. Jangan mencoba trik apapun. Sudah omong tadi kan? Oke, episode ini sampai sini saja. Silahkan klik ikuti agar tidak ketinggalan episode selanjutnya.